lepas Iya. dan ke belakang ini tidak lepas-lepas, Pak. Bagaimana ya? Sekalinya lepas ya itu tuh satu dari mungkin 10 match ataupun satu dari 7 game ataupun gimana seperti itu. Arlinya sih agak kurang ajar sih kalau menurut aku ya. Kalau untuk seorang Matilda sendiri, tapi kalau menurut KB gimana? Kalau menurut aku memang Matilda ini tipikal hero yang bisa melakukan escape mechanism terhadap hero core yang memang Iya. tidak memiliki escape mechanism. Ditambah dia juga memiliki burst damage yang sangat tinggi di awal dan scalingnya dia itu bukan di item tapi di level. Ketika level 4 dia udah scaling banget untuk teamfight, makanya rata-rata pengguna Matilda ini akan sedikit lebih mengalah menjadi seorang roamer. Dia pakai item rom dan dia itu benar-benar lebih ke apa ya, lebih ke open vision biar supportnya yang ngedeal damage tinggi ini bisa ngebantu dalam sebuah teamfight dan setup turtle-nya lebih rapi jadinya. Mengingat mobilitasnya juga cepat ya dengan guiding win-nya. Iya. Karena mungkin dulu kita kenal dengan adanya apa ya? Soul Bloom yang dimiliki oleh Matilda itu sangat berbahaya sekali. Iya. Apabila udah apa ya, Karena hero. ngelok ke arah satu hero gitu. Tapi Apalagi sekarang stack besar. di saat udah ada napnya yang langsung terbagi untuk Soul Yes. Bloom-nya itu setidaknya mengurangi walaupun damage-nya masih berasa juga. Tapi sekarang Pakito dan juga Johet langsung dihilangkan begitu aja per pick. Siapakah yang diamankan oleh Alter Ego dan ternyata adalah Granger. Langsung diamankan begitu saja Grangernya dari awal. Mereka ingin yang pasti, mereka ingin mematikan pergerakan dari Brans Yap. dengan mengamankan seorang Granger. Tapi Granger ini emang benar-benar lagi populer banget, lagi meta banget, dimana dia juga dari awal udah memiliki deal damage yang tinggi. Rhapsody-nya ditinggiin lagi damage-nya walaupun ada slow effect yang dikurangi dari Dead Sonata. Tapi balik lagi, dengan kehadiran 6 bullet dari seorang Granger, ini membuat dia farmingnya lebih efektif dan juga lebih pasti dari critical damage yang bakal dilontarkan sebagai poking damage ke arah lawan-lawannya. Oke, akankah langsung ada dua support yang akan langsung diamankan oleh Bigoton Alpha? Karena untuk Bigoton Alpha sendiri banyak sekali kejutan yang biasa mereka ambil dari hero-heronya. Yep. Dan Eve kali ini, Eve langsung diamankan. Iya, diamankan dan juga Cho ya salah satu signature hero dari seorang Leo Murphy ya. Bisa dibilang matnya Mat yang juga bakal dapat. menggunakannya di sini. Jadi Iya. ada kemungkinan mungkin entah Rainbow kayak akan menggunakan gift-nya. Nah, kita juga belum melihat hero dari Ki-nya sendiri. Tapi kalau misalkan untuk melihat yang kayak Chow udah diamankan kayak gini, seandainya ada Khalid nanti dari pikiran lava, aku nggak kaget sih. Jadi nge-follow up juga dari damage build yang mungkin akan diamankan sama Eve-nya. Dia udah punya artileri untuk high ground. Yap. Dia bakal memanfaatkan dengan combo area of effect sih. Oke, Iya, dari seorang Parsha masih terbuka loh ini. Apabila Udil ingin menggunakan hero ini masih bisa digunakan sekarang atau masih bisa diambil Kayaknya sekarang. Lunok sih kalau buat Udin. Parsha. Parsha. Betul, Parsha Parsha dan juga Rafael Mereka mau langsung main diamankan. agresif berarti. Yap. agresif. Untuk mid lane-nya sih kalau untuk early-nya oke juga ya. Ngeliat ada Granger dan juga Rafael. Sementara kalau dari Bigoton Alpha memang baru kelihatan Gift dan juga Cho-nya. Tapi satu hero terakhir untuk fase band pertama dari Bigoton Alpha yang harus di-pick. Kalau ini Cloud bakal jadi tanda tanya. Apakah Cloud-nya untuk seorang Brans di Gold 10 something? Sulit banget sih, Pak. Karena Leo Murphy lah yang main. Iya. Oke. Baru diomongin udah dong. Baru Panjang diomongin. umur ya. Jangan kayak regular season dong. Ini menandakan memang kontrak itu kayaknya sudah terjadi ya, Bro. Enggak ya? gitu. Bener nggak sih, Bro? Enggak gitu. Nggak gitu ya? Nggak ada kontrak-kontrak. Masa sih? Beneran. Saya tanya Age nih ya. Bukan Iya. kontrakan, Pak. Bukan. Saya kosan. Waduh. Tapi di sini sepertinya udah banyak sekali pantun-pantun dukungan datang dari Bigot Troopers di luar sana, Pak. Wah. Sampai-sampai di sini ada yang membuatkan sebuah pantun, Pak. Apa tuh pantunnya? Pak Pulung gagal kawin. Waduh, agak ini sih. Bigetron program to win. Wih. Pantunnya sih bagus. Ah. Bait pertamanya miris, Pak. Emang. Miris pada tega Miris. emang lo ya. Doain aja 10 tahun depan. Atau mungkin akhir tahun ya, Pak. Kalau bisa sih akhir tahun ya, Pak. Ya Allah ya Robby. Tapi Esmeralda pun sekarang langsung di-ban begitu aja. Alter Ego. Esmeralda. Esmeralda Jelas, Jelas. dihabisin bener-bener seluruh support system yang ada di Land of Dawn loh. Iya, begitu apa sepertinya tersisa support Ingat. dan juga satu sorry, kalau untuk dari Cloud sendiri oke. Tapi sekarang itu udah digunakan. Walaupun Iya. waktu itu Estes pernah digunakan oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi Estes adalah tipikal hero yang tidak cocok menurut aku ketika dia berbarengan dengan Cloud. Oke lah, dengan Estes yang habis di-buff, dia kalau nempelin talinya heal-nya Yep. itu ke salah satu hero, Kenceng ya? hero-nya itu bakal nambahin dari segi persenan attack damage itu sekitar 20%. Oke. Dan magical damage itu sampai dengan 10%. Tapi untuk yang sekarang, bikin Alpha yang bermain seperti ini, kalau seandainya mereka memainkan Estes, agak sedikit rugi karena Cloud ini memiliki mobilitas yang lebih Iya, cepat dan jauh. Speed bakal Betul. tinggi banget Estes-nya mobilitasnya. nggak bakal ngejer tuh.
Gak bakal ngejar sampai depan. Karena sebenarnya plus minus ya Pak. Kalau dari Rafaela sendiri mungkin memang dia nggak ada tambahan attack dan juga magical attack gitu. Cuman kalau misalkan dari STS sendiri, dari Rafaela sendiri dia juga bisa nambahin movement speed. Makanya dia punya mobilitas yang cukup. Sama dengan efek slow-nya juga sih. Kaja dan Kagura. Kaja ini biar nggak ada metode pick off sih dari alter ego-nya. Mereka menghindari diculik satu-satu karena mereka benar-benar memanfaatkan warnya. Udah kelihatan sih dari 3 pick awal mereka udah ngamanin Rafaela. Lalu ada glue gak tuh? Ada glue, ada Wow. splash. Glue pertama, sabar. Bigetron Alpha seperti biasa ketika berada di arena langsung keluar sebuah kata-kata mutiaranya. Glue. Karena ini debut pertamanya juga ya. Iya. Dari seorang Glow. Mungkin Makanya banyak yang bertanya, kok glue boleh dipakai sih? Jadi kemarin ini glue itu kan sempat glue itu keluar di tanggal simpelnya 16 di tanggal ya? 16 dan ketika kita melihat tanggalan Iya. itu biasanya memang tidak boleh digunakan selama 14 hari. Sampai 16 tambah 14 sampai tanggal berapa Coci? 30. 30. sekarang tanggal berapa? 30. Udah Jadi bisa. pas banget. Berarti sudah terbuka gerbangnya. Iya. Glue-nya bisa langsung digunakan. Akan nempel ke arah siapa? Akan menjadi bulir-bulir kecil seperti apa kalian? Martis Ellis. Menarik. Finally, hero yang gua minta di regular season akhirnya nongol di playoff. Kan di regular season juga nongol. Waktu itu saya nggak nge-cash, Pak. Oh iya, benar ya. Waktu itu saya nggak nge-cash. Pas saya nge-cash itu kan saya pengen banget ngeliat Martis. Oh iya gitu loh. benar. Tapi yang saya pengen sampai sekarang ya, Apa? Jungler Fighter sih. Jungle Fighter. Iya. Waktu itu pernah sama Geek Farm. Ada Alpha yang digunakan. Iya, betul. Tapi belum efektif juga. Benar. Dan Iya, saya kali nunggu ini- metanya itu. Dan iya tadi ada Brands dengan Cloud-nya sih kelihatan sedikit yang baru kita bisa saksikan, namun Yap. untuk sekarang yang kita tahu mungkin kita akan langsung melihat ke Land of Down-nya. Inilah dia 10 hero yang sudah dipilih dari pihak Alter Ego. Mereka punya Granger, Varsha, Rafaela, Martis, Ellis. Sementara Bigetron Alpha mengamankan Yipcho, Cloud, Glue, Lapu-Lapu. Oke, dimanapun kalian berada, Alter Champs dan juga Biga Troopers. Ini dia waktunya, ramekan kolom komen kita. Jangan lupa tembusin like juga. Kita buktikan kalau di babak playoff di MPL di season yang ke-7 ini banyak rekor yang bisa kita pecahkan. Land of Doubt sesaat lagi. Dua tim ini akan datang ke sana untuk langsung memberikan tontonan yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa berpanjang lebar, inilah pertandingan antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Alter Ego, let's go. Let's go. Oke, ini dia beberapa hero yang udah langsung mengisi posnya masih. Buset dah, Waduh, pagi-pagi flame shot langsung ditembakin ya. Langsung keluar itu Langsung flame shot. Iya, mohon maaf ya, mungkin untuk poking-poking sedikit aja. Cuman kalau kita lihat di match-nya, Leo Murphy sekarang nih ke 1 bar SP-nya harus agak-agak berhati-hati nih. Iya, karena nggak bisa agak terlalu lembek juga. apa kan. Karena dari hit point-nya aja udah Iya. dipastikan Rafaela tuh kalah banget dari Kaye yang menggunakan Cho. Sementara itu ada Little Wanderer yang sekarang udah diambil juga. Purple buff akan diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Celiboy, dia nggak langsung ngambil buff ya. Dan dari Leo Murphy dan juga Udil ya lagi mencoba untuk poking dan juga ngeganggu sedikit. Cuman agak kurang cepat tadi, udah diambil duluan sama Brand. Oke, sementara itu untuk Brandnya sendiri juga masih diberikan kebebasan untuk bisa melakukan farmingan. Hanya saja Pai sudah memulai bagaimana dia ingin mengganggu terhadap satu jungler dari tim Bigetron Alpha. Ahmad di bagian bawah, Flame Blood-nya dilemparkan walaupun nggak kena dan dia pun tidak mau berteleportasi. Belum mau berteleportasi dan juga dari Ahmad juga belum siap sepertinya untuk melawan Mat dengan full kekuatannya di level sekarang. Mengingat kalau dari seorang Ellis ini kan agak scaling. Cuman kalau kita balik ke top lane di sini Brans bener-bener mobilitasnya tinggi banget untuk jungling. Dan dari Celiboy-nya baru mencoba untuk ngambil orange buff. Yap, cukup pasif ya di awal-awal ini, Bro. Iya. Ya bahkan walaupun Alter Ego yang first blood-nya lebih unggul daripada teman-teman Bigetron Alpha, mereka yang malah ngikutin polanya Bigetron Alpha. Oke, walaupun sekarang kita lihat udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada 1, 2, 3 hero yang udah mulai berdekatan dan Halo. sekarang Pai-nya Halo. langsung dikagetin begitu aja. Tapi untungnya ada flicker yang bisa digunakan dan itu pun masih bisa menyelamatkan Pai untuk bisa masuk ke dalam inner turret yang dia miliki. Cuman karena Pai harus recall sepertinya untuk dari top lane sini agak sepi dan mungkin masih bisa menjadi potensi untuk gold sheet yang diambil sama Bigetron Alpha. Cuman balik lagi ke Tartel sekarang Leo Murphy Oke. lagi di pelan-pelan. Leo Murphy-nya langsung maju ke bagian depan. Ini dia akankah mereka berhasil untuk memberikan gangguan sementara Pedas di bagian belakang. Udah dari wall manipulation juga tapi Rainbow diganggu. Udah ada Flame Blood juga langsung berpindah tempat dan first blood-nya
Brans langsung diamankan begitu saja, walaupun di tempat lainnya Granger pun harus memakan hal yang sama. Dia pun harus ditumbangkan. Sementara itu ada flame shot yang tidak sampai, tapi untuk Pai, decimate apakah sudah digunakan? Dan sepertinya sudah digunakan, Bro. Langsung diamankan begitu saja 1-2 dan Turtle, dan diamankan oleh Big Dragon Alpha, membuat mereka lebih unggul, lebih ahead di sini. Apalagi tadi kita bisa melihat satu pergerakan dari Ripo. Dia mendapatkan satu point kill dari Sally Boy. Dia juga melakukan assist yang baik sekali terhadap seorang Pai. Dan di depan sana 1 point kill yang manis didapatkan oleh teman-teman dari Big Dragon Alpha. Menompang lagi gold mereka di early game dengan 2 point kill di awal, sehingga ini bakal jadi early advantage plus Turtle. Iya, dan kalau misalkan dari Big Dragon Alpha bisa mempertahankan temponya, ini bisa menjadi salah satu model untuk baik untuk Brans juga agar bisa cepat naik kekuatannya ya. Benar, karena Brans sendiri kan kalau menggunakan Cloud itu ya kita tahu lah DIS itu udah wajib. Iya. Lalu udah harus ada dengan Golden Staff-nya. Dia harus kejar-kejaran dengan waktu, kejar-kejaran juga dengan tim lawan untuk bisa mendapatkan item-item tersebut. Sementara untuk Udilka ini dilemparkan langsung dengan flame shot-nya ternyata untuk Wild Dragon yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udilnya pun langsung berhasil ditangkap. Leo Murphy mundur ke bagian belakang tapi tidak sempat, dan dia pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 2 orang dari Alter Ego pun menghilang dengan begitu cepat. Itu definisi maju kena, mundur kena. Reward manipulation yang dilontarkan oleh Rainbow. Kanan, kiri, depan, belakang kena semua. R1, R2 bener-bener komplit. Bagaimana Rainbow men-setup dengan cukup luar biasa di depan sana Dapi. Ini yang aku tunggu di bagian gold lanernya yang masih main aman-aman aja. Hanya saja perbedaannya dari segi EXP-nya udah mulai kelihatan dan lihat Ripo. Kalau kita lihat Riponya, Iya, kecuri. Kesambet kan. Sementara itu di tempat yang berbeda ada Elis juga ataupun Ahmad yang udah mulai diculik di bagian bawah. Baru tadi aku sempat mention bagaimana gold lane-nya bertahan, apalagi dari Ahmadnya sendiri ketinggalan 1 level. Dari Sally Boy tertendang dengan Wave Dragon. Wave bisa dikeluarkan. Better Black sana mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duetnya, dan akhirnya Turtle terjatuh di tangan Big Dragon Alpha. Iya, dan Turtle pun kali ini menjadi milik Big Dragon Alpha 2 kali berarti. Sementara itu di bagian tengah ada Pedro Ice Strike mulai tergeser begitu aja. Decimate-nya berhasil untuk langsung menghilangkan 1 orang dari Big Dragon Alpha. Waduh, ini yang main ini tim yang main ini bener-bener seru banget, sampai saya deg-degan loh, Pak. Iya. Bener-bener berasa ini. Baru pertama kali kena mental kan? Kenapa? Kita 8 minggu digituin semua sama Begetron. Iya, 8 minggu, Pak. Nice. Pak, padahal lagi benefit gitu kan. Iya, dan kalau kita lihat dari kayaknya harus terciduk, langsung kena damage dari tower, dan sakit banget damage dari tower. Ki berhasil mengamankan seorang Pai di top lane. Itu kalau Ki telat sepersekian detik aja, itu udah gak bakal dapet sih Pai-nya. Itu momen yang bagus banget ketika Ki tahu bahwa minionnya masih jauh banget, dan bahkan Pai-nya dalam posisi yang tidak bagus. Dan mati yang connect. Di bagian bawah udah ada Pedro Ice Strike, tapi gak kena, hilang sudah lapu-lapunya. Memaksakan sendirian saja, dan ada satu teriakan lagi yang kita dengar di ujung sana. Luar biasa sekali itu teriakannya, saya. Kalau kita sebutkan, kita yang dalam ancaman. Bener. Disebutkan sama dengan invoice. Kita bisa di ban ya, Pak. Bener. Harfiah. Tapi masih ada teamfight yang berlanjut, namun masih tarik ulur saja. Dan kalau misalnya kita melihat dari itemization yang sudah diamankan, dari Rainbow sudah mengamankan Necklace of the Rest dan Brans. Di menit yang kelima dia sudah mengamankan 1 buah Demon Hunter Sword. Ini adalah buah yang bagus bagi seorang jungler. Ingat, perbedaannya jungler dan juga dari God Laner. Biasanya God Laner lebih cepat untuk Demon Hunter Sword. Karena rata-rata bagi jungler mungkin di menit ke-6, menit ke-7, tapi Brans menit ke-5 sudah diamankan. Ini bisa jadi poin yang penting bagi Big Dragon Alpha. Mereka bisa setup team fight dan memasang untuk turtle selanjutnya. Ya, mereka udah bisa mendapatkan ini, walaupun ini untuk timeline-nya jauh lebih cepat dari yang biasa sering kita lihat juga ya, Prof ya. Ini mengakibatkan kalau untuk Big Dragon Alpha ya setidaknya ada keunggulan gitu loh yang bisa mereka milikin. Mereka bisa melakukan initiate, mereka bisa mengatur tempo, tapi KYY sudah ke spot posisinya nggak jadi untuk melakukan penculikan di area mid. Dari tadi Big Dragon Alpha juga masih pede banget untuk melakukan inisiasi team fight kepada Alter Ego, mengingat network yang berbeda juga lumayan berasa ya. Apalagi dari Brans juga dari tadi benar-benar merdeka banget untuk ngambil Turtle. Yap, ini dia turtle ketiga akan kamu jadi milik dari Brans lagi. Di bagian belakang ada Pai yang udah mulai muncul, sementara KYY udah set up posisi, dan benar aja nggak ada kontes. Turtle-nya menjadi milik dari Brans lagi, namun di bagian sana kita lihat aja mulai diculik. Udah ada satu Jet Gundo, Way of Dragon berhasil mengamankan langsung ke arah Sally Boy. Bisa
Sally Boy langsung ditarik begitu aja. Masih ada Rhapsody di bagian belakang. Masih bisa selamatkan sedikit lagi SP yang tersisa. Dikit banget SP yang dimiliki oleh Sally Boy. Layaknya keuangan kita di akhir bulan, namun di tempat lainnya ada Alice juga yang menjadi korban. Alice-nya tidak bisa bertahan. Iya, dan ngeliat tadi Brass juga enak banget untuk menumbangkan seorang Ahmad. Cuman Veteran Esek keluarkan, masih bisa bertahan dengan Shunpo. masih bisa bertahan dengan Shunpo-nya. Dan flame Damage shot-nya. yang sangat besar, tapi dari HP-nya seorang Ki, dia juga mempunyai skill yang sangat besar untuk menghindari bulatan-bulatan burung dari seorang Farsha. Dan tadi aku melihat satu flame shot yang nyasar daripada seorang Udil. Aku nggak ngerti kenapa tadi dia mengarahkan ke arah kanan. Karena key-nya masih berada di arah kiri. Mungkin tadi ke-trigger gara-gara ada satu hero yang nongol di bagian river. Sehingga membuat flame shot-nya nyasar. Dan Ki benar-benar membuat satu momen dari creating space yang mahal. Sehingga Bransnya masih sempat pulang dari area top lane. Dan bahkan setup mid lane yang makin lebih mengerikan lagi. Apakah Beacon Alpha akan memanfaatkan keunggulan gap 5 kill untuk saat ini? Asalkan mereka nggak terlalu overcommit ya nggak sih? Harusnya. Iya, Apalagi Turtle di arah top lane. karena Mereka dari baru dapetin Turtle. Dari Di arah tadi top lane. kelihatan dari seorang Ki sendiri dia benar-benar inisiasi terus, tapi inisiasinya sejauh ini masih berhasil gitu loh. Oke, ini dia Sally Boy masih melakukan farmingan lagi, udah level 11. Dari Bransnya udah level 12, ketinggalan satu level. Ada void kristal tadi yang udah terlihat memberikan sebuah gangguan. Curse of Throw dikeluarkan juga. Bransnya dengan stack yang masih terkumpul dari Art of Tiberia masih santai di bagian tengah. Belum terlihat mobilitasnya mau ke arah mana lagi, tapi Mat di bagian bawah sangat-sangat baik pergerakannya, Prof. Iya, dan kali ini kalau misalkan melihat dari pergerakan Sally Boy, dia yang offside. Waduh, Jelly Boy tertenang di sana nih. Dikeluarkan BTR Brand di sana di belakang mengeluarkan Blazing Duet, memberikan damage sedikit. Mat langsung masuk dengan lapu-lapunya dan juga Bravest Fighter Ki hanya bisa mengeluarkan tas-tas dan memancing emosi dari Alter Ego. Wow. Dan sekarang Tatel keempatnya pun menjadi milik dari Beacon Alpha lagi dan lagi. Ahmad untuk kali ini mulai terspot posisinya, tapi Brans masih ingin memaksakan keadaan. Enggak, santai aja. Mereka masih memiliki keuntungan yang begitu banyak. Udil pun di bagian tengah harus dipaksa mundur. Dan KYY masuk ke area pertahanan yang ia miliki jauh ke dalam dari tubuh Alter Ego. Bahkan untuk sekarang, Eve-nya harus menjadi korban. Udah di Sonata di bagian belakang. Sementara itu untuk Mat yang mau kabur ke bagian mana? Leo Murphy mengejar, langsung aja masuk ke bagian depan. Tapi ternyata jarak yang tercipta antara Mat dan juga Leo Murphy masih cukup jauh. Iya, masih ada flicker ya dari Matnya sendiri masih bisa aman damage-nya. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya ini benar-benar kosong. Mid juga dari tadi sebenarnya dari Beacon Alpha juga belum terlalu gimana ya, belum terlalu nge-push yang ada di mid-nya. Cuman kalau kita lihat di top dan bottom-nya ini udah dicicil pelan-pelan sama Beacon Alpha. Udah pas-pas tadi. Enak banget untuk apa ya? Penyebutan nama Untuk skill. glue ini enak banget dari skillnya, Prof ya. Splash, split. Satu lagi apa ya? Satu lagi lupa aku. Pas-pas kan? Apa? Pas-pas bukan? sih? Pas-pas ya? Iya, kalau nggak salah pas-pas. Pas-pas ya? Iya, Oh, oke. Itu paling enak tuh item itu. Paling enak namanya disebutin. Split, flash. Udah. Selesai gitu kan. Cuman agak-agak gimana ya, silat lidah kalau menurut saya. Sementara kayak tadi numpang lewat aja dengan jet tundonya loh. Tapi udah kehilangan stack seperti yang udah Prof bilang juga, balik lagi mengambil satu stack dan dia pun pergi ke arah yang berbeda. Tapi Ahmad di bagian atas balik lagi, sementara itu udah ada combo yang begitu menyakitkan. Berhasil langsung menculik ke arah Leo Murphy. Dan sekarang dokter keliling yang dimiliki oleh Alter Ego pun harus menghilang. Sementara kalau kita lihat dari Jelly Boy-nya di sini mencoba untuk menahan perlahan demi perlahan. Rivo terkena kekuatan dari seorang Pai, cuman masih bisa mundur. Mid lane sudah dihancurkan sama Beacon Alpha dan ini menjadi salah satu keuntungan yang lebih baik lagi untuk Beacon. Yep, itu dia. Satu outer turret yang ada di center ataupun di mid lane sudah berhasil dilumpuhkan. Keuntungan untuk Beacon Alpha. Iya, dan Lord sudah muncul di sini. Kalau Ranger masih bilangnya Lord yang terhormat, kalau gue bilangnya player ke-6. Player ke-6, ini dia. Betul. Lordnya udah mulai dicolek-colek, udah keluar dari pitnya, tapi harus ke reset lagi. Ada Leo Murphy yang masih nge-spot di bagian bawah, belum mau menunjukkan wujudnya. Ada satu orange buff yang masih diamankan oleh Sally Boy. Sementara kalau kita lihat dari Brans dan juga seorang Matt-nya di sini masih nge-clear minion pelan-pelan. Top kosong ya, top nggak ada yang megang sama sekali. Cuman emang lagi mengarah ke Lord. Akankah dikonteskan oleh tim Alter Ego? Itu masih menjadi pertanyaan, atau mungkin masih bisa ada sedikit steal dengan retry-nya seorang Sally Boy. Oke, dari sisi itemnya nih, Prof, udah mulai terkumpul banyak ya, Prof ya? Ya, itemizasinya udah mulai kelihatan sih. Bahkan kalau misalkan melihat dari Bransnya sendiri, dia udah punya golden staff dan either way dia mau kemana ya? Ini Queen Swing. Anti-shield dia bisa,
Kalau mau ke Queen Swings dia bisa, dia udah punya bekal yang bagus sih dengan Yap. Delm itu. Dia bisa ke Athena, harusnya Athena Shield sih. Tapi melihat dari Glowing One yang baru diamankan oleh Rainbow, dia memainkan area of effect-nya. Dan damage build-nya itu dimanfaatkan oleh slow effect dari Ice Queen One, Glowing One dengan burning effect-nya, dan juga Necklace of Durance. Jadi area of effect-nya bakal benar-benar dimainin. Sementara dari key-nya sendiri, dia bakal menuju ke arah Immortal. Antiquira seperti kayak untuk AYE ya. Antiquiras, kalau misalkan Antiquiras Antiquiras kayaknya kayaknya, udah ya. harus diamankan dari sekarang. Karena dia sebenarnya di sisi lain juga udah punya armor yang diamankan terlebih dahulu. Oke, sementara itu tadi udah ada sebuah pergerakan yang cukup tinggi temponya ya. Walaupun belum ada benar-benar full initiate yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego dan mereka pun harus balik lagi mundur ke bagian belakang. Sementara itu udah ada Ripo di bagian depan, ada poin kristal yang udah dikeluarkan juga Jet Kundonya. Siapakah kali ini akan terculik, sementara Leo Murphy langsung terjebak di bagian ataupun di tengah dari Real Manipulation, menghilang sudah untuk sekarang. Sementara Ahmad langsung mengusir mundur tapi kayaknya masih bisa selamat, tepat berada di tengah-tengah dan sekarang udah ada Winter Treasure. 3 orang langsung bisa menggebuk ke arah Ahmadnya dan Ahmadnya udah nggak kuat lagi. Ahmadnya harus menghilang, sementara Sally Boy dipukul mundur tanpa bisa menghantarkan damage ke arah pemain dari Pikitron Alpha. Walaupun dari tim Alter Ego sudah pada mundur, satu yang belum mundur. Ini dari Pai-nya. Pai-nya masih pelan-pelan aja nungguin di Lordnya. Mungkin masih mencari sedikit celah seenggaknya untuk bisa menemukan kemenangan untuk tim Alter Ego dalam tim fight-nya. Itu tadi tas-tasnya berapa lama itu tadi di area midlane ya Prof ya? Buset dah bener-bener banget, sementara cuy. untuk Sally Boy kali ini Rhapsody-nya digas lagi. Digas lagi dan udah di atas ke-12 Lordnya udah mulai ke warna ke kuning kemasan. Ini bakal menjadi Lord yang di-enhance begitu saja. Kalau misalkan melihat dari setup yang dimainkan oleh Pikitron Alpha, mereka lebih ready, mereka benar-benar tidak terhentikan dan bahkan Ripo tidak menemukan siapapun di area jungle. Lord bakal diamankan tanpa counter sebagai Pikitron Alpha 4-13 dengan perbedaan network menuju ke arah 6.000. Iya, ini udah 6.000 lah perbedaan Lord. Iya. Dari segi poin kill di sini kalau untuk Alter Ego bisa dibilang sangat jauh dari produktif. Iya. Tapi apalah di Lane of Dawn tidak melulu tentang poin kill, ada objektif juga yang harus dipikirkan. Setelah itu kalau dari apa ya outer turretnya mereka di bagian atas sudah berhasil mengambil, tapi di bagian tengah mereka belum bisa mengambil dari bagian apa begitu pun ya di bottom lane. Cuma kalau kita lihat dari key-nya ini benar-benar agresif banget, mainnya selalu in front ya, nggak pernah di belakang, bener-bener mencari di mana dari letak player-playernya Alter Ego, nggak mau diem aja. Kalau kita lihat dari belakang, lihat nih key-nya nih, masuk pelan-pelan, akankah ada yang ditendang, masih belum ada. Cuman kalau kita lihat dari bottomnya, Lord sudah mulai masuk ini bertaras. Oke, sementara itu ada Federal Strike yang udah dikeluarkan juga, berarti mereka udah mendapatkan info kalau untuk beberapa saat ke depan Federal Strike-nya tidak ada lagi dari KYY. Udah set up posisi, ada satu pergerakan juga dari branch-nya. Mereka siap untuk mengambil satu inner turret yang ada di mid lane. Sementara Sally Boy masih hanya melihat aja dari kejauhan dengan Rhapsody yang ia keluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion tanpa harus menghilangkan kenangan mantan. Ahmad langsung ngulang blood out, mencicil pelan-pelan minion yang ada agar tidak langsung masuk ke inhibitor turret, karena ini sayang banget kalau misalkan sampai inhibitor turret hancur, super minion udah keluar dan udah pasti walaupun didemin aja sedikit demi sedikit minion dari Pikitron Alpha akan masuk ke base dari Alter Ego. Sayang banget. Iya. Percuma kalau sebelah tangan. Aduh. Bapak saya kena jumpir loh itu. Saya kira ada tujuannya gitu, tiba-tiba Iya. saya tertembak gitu ya. Tapi dari gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Alter Ego, mereka masih strong defense juga. Mereka masih punya satu high ground, yaitu adalah Farsha. Dan jangan lupakan juga Ahmad, ini bisa dibilang hero scaling yang nanti akan sangat mengerikan ketika mulai join the team fight. Karena tadi ada satu momen di mana Brans tertangkap juga, dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama Brans. Brans tidak boleh terculik dengan momentum yang bisa dibilang jadi kerugian bagi Pikitron Alpha. Walaupun bisa dibilang udah memiliki satu buah solid item seperti Athena Shield, namun timing dari Lord juga harus diperhatikan. Jangan sampai mereka perang dan mereka kalah lalu ada Lord. Itu bakal jadi rugi banget bagi Pikitron Alpha dengan setup yang udah mereka build dari 15 menit game selama game yang pertama. Oke, 16 menit waktu udah berjalan untuk respon mereka. Wehe, langsung dijepit begitu aja, tapi KYY masih bisa pergi. 16 menit 23 detik setidaknya, kalaupun ada yang terkill masih ada respon yang cukup di mendapatkan sebuah apa ya, cooldown yang kemarin sempat di nerf sedikit ya Be, ataupun di buff sedikit hingga cooldownnya itu bisa dibilang agak sedikit lebih cepat. Tapi kalau sampai nanti pertandingan ini sampai di atas menit ke 20,
Buset, dari spawnnya dari SD sampai SMA bisa kan gitu ya. Nah itu jadi salah satu problem ya, apalagi ngeliat Ahmad ini kan hero-nya hero scaling yang dimana menuju ke late game memang lebih baik sih, cuman sekalinya tumbang ya risikonya lebih besar lagi. Cuma kalau kita lihat dari mid ya, dari Branch Rainbow ini benar-benar nempel terus kalau misalkan kalian perhatiin. Yap. Benar-benar nempel banget, karena kenapa di saat lu ngotot bisa dikeluarin pasti di single di situ udah muncul. Oke, orange buff-nya kali ini berhasil diambil sama itu Flying Blood, tadi langsung digunakan guna untuk balik lagi bersama rekan-rekannya. Mau ngabuburit bareng-bareng sore-sore nggak mau pisah-pisah mereka ya. Iya, ngabuburit betul banget. Ngabuburit masih sendirian ya Pak? Apa Pak? Ngabuburit Bapak masih sendirian. Ya Allah. Dia mau ngecek itu dia punya pacar soalnya. Be, kita udah tahu harus melakukan apa terhadap orang di sebelah saya. Be. Sudah tahu. Sudah Sama tahu, ya? halnya seperti ketika bersama dengan Ranger Mas, namun Benar? kita tunggu nanti untuk di game yang kedua. Oke, Anda tunggu di game yang kedua ya saudara Choji. Baik, saya tunggu ya Betul Bapak sekali. Pulung. Dan kali ini lihat sudah mulai pergerakan sedikit ke arah taunting manja dari Ki. Waduh. Recall nggak? Pak. Waduh. Recall lah masa enggak? Ribut tuh kornet. Lah, keluar stikernya. Itu dia nanya nih, Bang, takjil ada nggak Bang? Nah gitu dong. Takjil Bang, ini udah jam berapa Bang? Udah jam 5:08 Bang. Jangan Iya, gitu betul. dong. Jadi, Cuman masalah menit jam 5:08 sekarang juga jamnya Lord untuk bangun. benar sekali. Lordnya pun udah mulai dicolek-colek harusnya di bagian atas Iya. sana karena cloudnya. Kita lihat aja solo aja dibantu oleh Rainbow. Udah sedikit lagi SP dari Lord tersebut. Sementara itu pemain dari Alter Ego gak bisa mendekati ke arah player tersebut. Sementara Pai di bagian belakang dan Lordnya pun berhasil langsung diambil begitu aja. Tapi untuk kali ini Bransnya masih bisa kabur. Hanya saja Martisnya berbeda cerita. Martisnya masuk ke dalam lubang yang sangat-sangat mematikan. Tapi shutdown berhasil dilakukan. Kayak pun kali ini menjadi korbannya. Mat sedikit lagi SP tersisa. Tapi bisa kabur ke bagian belakang. Sementara Sally Boy mau mengejar ke bagian depan. Tapi nggak bisa memaksakan karena jarak yang cukup jauh tercipta di antara mereka berdua. Feder Oh Ice my Strike God. di depan umum. Ripo-nya ingin maju ke bagian depan. Tapi Ripo dengan darah setebal itu kapan bisa dihabiskan? Agak susah untuk ngabisin Ripo, apalagi tadi momen yang menurut gua agak disconnected adalah momen dimana Ahmad dimasuki oleh Ripo ya. Iya. Yang satu nyedot darah, yang satu nggak kena apa-apa gitu loh. Sementara Pai kali ini masih ada 16 detik lagi sebelum dia respawn. Tapi Yes. Lord udah mulai hadir. Rhapsody dikeluarkan. Ini dia Lord di menit ke-18. Udah full atribut. Harusnya udah tebal. Nah, Udah langsung nabrak kan. arah inhibitor turret. Sementara itu Nah. Ahmadnya harus balik ke bagian belakang. Udah ada satu reload manipulasi masih dikeluarkan begitu aja. Leo Murphy masih berusaha untuk menggocek. Mengeluarkan lagi Holy Baptism-nya. Mengusir mundur pergerakan dari Eve. Tapi di bagian bawah udah akan hancur satu inhibitor turretnya. Satu inverter tadi hancur, sepertinya ada dua, tapi masih bisa ditahan sama Shelly Boy dengan menggunakan Rhapsody-nya. Sementara kalau kita dari pikiran Alpha belum ada inisiasi yang terlalu kencang dan nggak mau overcommit, takutnya dengan mengikuti hawa nafsu itu malah jadi malapetakannya mereka. Ya tapi kalau dengan perbedaan seperti ini, apalagi nih bitter turret yang sudah mulai hilang dan Iya. bahkan pikiran Alpha yang makin owning lagi, zoning out di area jungle dengan perbedaan network menuju ke angka 13.000 di menit yang ke-19. Mereka kalau seandainya kepleset kayak tadi lagi, apalagi ini udah 3-2-1 menit 20 Nah. di atas menit ke-20 sesuai dengan patch baru ini dari segi timing death-nya akan lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Udah Benar, menit 20 loh. Benar Ini sekali. dari SD ya sampai SMP kelas 2 lah Benar, gitu. tumbang di menit ke-23, iya. ya balik-balik lagi lebaran lah. Allahu Iya. Akbar, Be, lama. Lebarannya tahun depan tapi Pak. Waduh, buset dah. iya, itu Balik mah. juga kagak main dulu Pak, sungkeman Iya, dulu Pak Pak. ya, mumpung lagi Kita lebaran. restu, Itemnya kita prop restu. sok atuh Oke, ya. Itemization yang sudah sangat aman kali ini bagi seorang Rainbow di lini di belakang dan juga itu dia Win of Nature dari Brands. Plus smartnya juga udah punya Oracle, jadi makin sustain lagi di arah depan. Serta Hengki, dia punya Sky Garden Helmet, jadi dia ngetas-tas di depan. It's okay, dia bakal nge-heal dirinya sendiri tuh, lihat itu. Kenceng banget regennya. Oh iya, cuman Serasa kalau seperti di rumah. Ya, item yang bisa dibilang untuk Legion SP-nya itu terbesar Pak ya. Iya. Untuk Guardian Jadi Helmet. ada kayak iklan. Sky Garden Helmet serasa Wah. seperti di rumah. waduh, yang mana tuh Pak iklannya Pak? Iklan sponsor Aduh. X, iklan item ML. Yes. Cuma kalau dilihat dari key-nya sendiri juga harus berhati-hati lagi ya, karena dia sudah nggak punya immortality. Jadi kalau misalkan ke depan dan terlalu maju, terlalu offside, itu bakalan jadi salah satu harga yang terjual dari Pikiran Alpha yang terlalu besar. Iya, tapi kalau dia bisa menukarkan nyawa dengan trade kill yang cukup baik dan itu sangat-sangat apa ya? Worth. Worth banget. iya. Mungkin gak masalah. Nggak Mereka masalah. masih bisa melakukan sebuah inisiatif yang langsung menghancurkan base yang dimiliki oleh Alter Ego. Bisa dibilang ataupun bisa dilihat Shopee di Ramadan THR Sale. Promo puncak 30 April. Nikmati gratis ongkir 0 rupiah seharian. Flash sale 11.000
Jadi sekarang ada objektif yang sangat-sangat timpang banget di antara kedua tim ini. Hanya ada 2 outer turret yang ada di dalam tubuh dari Victor Alpha yang berhasil ditumbangkan. Tapi untuk alter ego hanya menyisakan 1 inverter Aku aja salah di area fokus mid lane. sama itemnya Ripo. Ripo mana Iya, Ripo? padahal dari tadi kok kayak ada yang aneh ya. Aku ngeliatin kok berkali-kali. Tuh Ripo yang keempat di kanan. Oh, Iya, Kersa. Enggak, bukan itemnya. Oke. Ah, iya. Iya. Ripo ini Kaget ya. saya, Pak. Ini gul apa? Ada ini apa ya? Ada kenapa gul sih? Kenapa? Glu. 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 Apa? Kenapa salah ngomong? Kenapa Glu, ini Pak. ada kucing-kucingnya gitu, Pak ya? Benar sekali. One balik gul, lagi. one gul namanya. One gul. Oi, Ahmad langsung ditendang ke belakang sama seorang Ki dan sepertinya di Blazing Duet masih punya minta serang Keon dari Ahmadnya dihil langsung menggunakan ditambah lagi dengan Veteran Strike dan sama Farsha masih bisa selamat. Masih bisa selamat sejauh ini dan ada beberapa resource skill yang udah dikeluarkan. Bahkan ada Blazing Duet juga dengan full stack yang dimiliki oleh Bran tadi langsung dikeluarkan juga. Berarti ada informasi yang udah berhasil diambil oleh Alter Ego. Harusnya ada sedikit keberanian dari Alter Ego mungkin mau melakukan sebuah inisiatif gitu. Iya, karena dari tadi juga sebenarnya inisiasi dari Alter Ego tuh sebenarnya kayak agak lebih ke momentum gak sih? Kayak nunggu positioning dulu. Sementara Yep. kalau dari Begatorm Alpha sendiri juga sebenarnya udah bebas banget untuk ngambil lore-nya. Asalkan dia team fight-nya nggak dengan HP yang setengah dari pukulan lore sih kayaknya masih bisa Lele ke reset failnya langsung datang untuk mengganggu aja. Waduh, Sementara ke depan. real manipulation di bagian belakang cukup jauh jaraknya, mereka semua bertarung dari luar dari real manipulation tapi pura-pura mulai pecah lagi. Ada 1 Blazing Duet nggak mengenai arah siapapun. Rafaela down sementara Kaya tertinggal di bagian belakang. Ada Federal Strike juga tapi Cloudnya berhasil langsung diambil oleh Ahmad. Sementara Udil di bagian belakang pun langsung dihujam aja. Untuk kali ini Kayenya nggak kuat lagi menahan banyak damage dari keluarga Rainbow dan sekali lagi SP yang tersisa tim Mar langsung memberikan sebuah backupan. Udah Ada mana? Flame langsung dikeluarkan begitu aja mengejar kalah Rainbow tapi nggak ternyata belum mau berteleportasi. Sally Boy masih ingin lebih. Apakah dia tahu ada pergerakan di dalam tubuh ataupun di dalam reruntuhan tersambut? Sedikit lagi tidak kena, bro. Dead Sonata yang hampir kena. Tadi kurang sedikit lagi perjuangannya dari seorang Seliboy untuk menyentuh ke arah seorang Rento. Namun balik lagi Ahmad yang baru saja menjual winternya, dia beli lagi winternya. Dia benar-benar menjual beli item yang dimiliki oleh seorang Elise ini biar bisa optimal di dalam sebuah team fight. Iya, dan kalau kita Tapi- dari tim Alter Ego-nya masih pada respawn ya, dan dari Ahmad dan juga Sally Boy tinggal mereka berdua Nah, ini melawan nih. tiga hero dari Ini nih diambil purple-nya mau nggak mau. Biar apa? Biar unlimited mana. Tapi Ahmad Nah. terjebak di ruang nostalgia. Dia masih punya winter, namun di posisi yang cukup menarik. Ahmad masih bisa mundur, flowing blood-nya masih bisa dimainkan. Plus dia dapat purple buff. Ya. Itu dia unlimited mananya itu. Iya, aku punya purple buff. Udah siapapun Nah. bakal bisa dia Winternya sedot. dia jual, dia ganti lagi jadi brute force. Buset. Waduh, ini Tebel nih, enak banget dia tinggal masuk ke bagian dalam. Ya udah ayo sok atau tebel-tebelan gitu ya. Yo, kayak keuangan 40 di awal bulan berarti. Ya? Buset, Waduh. tebel banget, Pak. Tebel. akhir bulannya gimana, Pak? 20 ke atas. Akhir bulannya gimana, Pak? Lala. Ulala. Ngeri. Harus pakai item ROM. Saya kira Biar immortal. dapat Pak. tambahan. Saya Aduh. kira ini immortal, Pak. Pas Aduh. habis ada lagi dikit. Harus pakai item ROM saya. Saya ngerti Iya, lagi. Kamu Harus- ngerti ya, Bro? harus ngasih dulu. Ya, berharap rumah teman ada yang kosong. Terus masaknya lebih. Ya begitulah, Bro ya. Kehidupan anak rantau, kehidupan anak kos. Betul, kehidupan anak kos. seperti Mobilitas saya. sangat besar ya. Mobilitas emang kita anak roamer banget. Iya, Rombak kanan kiri gitu ya. cepet lah ya Cepet pokoknya. lah. Oke, tapi kali ini udah mulai ada setup ke arah Lordnya. Balik lagi, ini bakal ditarik dulu. Siapa lagi nih Lord yang ketiga, dan Ripo dalam ancaman sepertinya. Iya, Riponya sedikit lagi SP tersisa tapi ada poin kristalnya dalam seni dikeluarkan begitu aja. Mereka pun langsung mendorong mundur lagi seperti ada sekarang. Kayenya pun langsung terculik, 4 orang tersisa dari begitu apa pun langsung dipukul mundur aja. Painya masih ingin lebih. Langsung masuk ke bagian dalam sementara itu udah ada Ahmad juga. Ahmad masih mundur. Lord terbuka bebas. Namun untuk kali ini matnya kemanakah dia akan pergi melemparkan 2 piring cantik yang dia miliki langsung terkena ke arah sayap dari Rafaela. Iya, dan kalau kita dari matnya masih Oh, hidup dan Ahmad yang dan- dapat. Itu dia Purple buff dari Ahmadnya sementara Riponya langsung pergi ke arah yang berbeda, dilemparkan lagi Flame Blow, belum mau berteleportasi. Sally Boy sedikit lagi ada pergerakan dari matnya, akankah Brave Fighter akan lompat ke bagian depan tapi loncat ternyata ke arah yang cukup belum benar. Sedikit lagi SP tersisa dan sekarang untuk mat yang tidak kuat lagi dan Sonatanya berhasil mengenai Riponya down. 2 orang dari Victor apa langsung menghilang dengan begitu cepat sementara Rainbow terisa 2 bar SP lagi. Sedikit lagi SP-nya hanya 1 bar lagi. Tapi untuk kali ini langsung
menghilang dengan begitu cepat lewat real world manipulation terhadap Sally Boy. Iya, dan kalau kita lihat tadi 2 lawan 3 sama 3 lawan 2. Cuma kalau kita lihat dari Varsha-nya benar-benar mau zoning dulu, Brans harus mundur dulu karena tidak ada yang backup, dia sendirian lagi di depan. Sementara kalau tim dari tim Alter Ego juga harus backup dulu sih, karena tadi adalah tim fight yang benar-benar ketat banget. Cuman balik lagi ke mid lane-nya Alter Ego belum dapat sama sekali. Sementara kalau di top dan juga bottomnya lumayan, ada 1 dan 2 di top. Dan sekitar 70 detik tadi di menit yang ke-26 ketika Sally Boy ditumbangkan, dia harus menunggu lama banget kali ini. Di menit ke-26 menuju ke menit ke-27, bahkan bisa jadi ini menit ke-30 bagi kedua belah tim. Karena memang Grand Alpha dan Alter Ego terkenal sekali dengan playstyle late game-nya ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Itu respawn di atas 100 detik. Possible. Harusnya real ya. Harusnya nanti akan terjadi loh. Ini 27 menit sih udah bukan late game lagi sebenarnya, tapi overtime deh. Kalau Buset ngelihat ya, karena ini udah kalau misalkan rata-rata yang ada di MPL match 17 menit, ini udah 27 menit lebih 10 menit ya, Pak? Lebih Iya. 10 menit. Iya, bisa nggak nih sampai 2 kalinya 17 Ini ntar kalau sampai menit 30 belum kelar-kelar kita adu penalti ya Pak ya? boleh, Enggak Pak. gitu. Enggak gitu ya dong. Prof ya? Nggak Ya, gitu. maaf. Namanya Ngadu 3 point. Ya udah. Cuman sampai kalau Bukan sampai saya ada jadinya ya. respon 100 detik sih berarti sekali penumbangan itu udah bakalan bayaran yang sangat mahal ya, Mahal harus dibayar banget sama tuh, yang tumbang. serius mahal banget di menit-menit segini mereka Iya, udah harus memikirkan benar. jalan seperti apa. Karena tentunya ketika mereka berada di atas menit 20 Yap. dan mereka tumbang 100 detik, itu sama saja mereka tumbang 1 menit 40 detik. Wow. Iya. Tumbang Iya. 1 menit itu udah bisa, mungkin kalau dari sekali push ya udah bisa dapat 3 tower langsung. Karena kita Iya. kalau berkaca dari Grand Final MPL ID season yang ke-6 kemarin, Alter Ego itu dirontokin RRQ di game yang kelima itu di antara menit 10 ataupun 10-11 gitu lah. Inverter turretnya udah rata-rata udah habis gitu loh. Mereka bisa bertahan sampai dengan 41 menit game itu berjalan gitu loh. Iya. Nggak nutup kemungkinan untuk game kali ini. Benar. Akankah terjadi Dirasa. lagi match yang begitu panjang ataupun time yang begitu panjang kita lihat Fun fact bersama-sama. juga untuk match terpanjang selama MPL baik dari regular season atau playoff itu ada di MPL season yang pertama 49 menit. 49 menit di MPL season 1 ya Pak. Antara siapa lawan siapa tuh, Pak? Itu kalau nggak salah dulu nama timnya ada Critical Critical. sama Bigetron juga. Oh, Bigetron. Bigetron juga. Yang Bigetron itu Pas dulu, Pak, ya? zamannya Rek Fabian gitu-gitu. Oke. Emperor. Benar-benar. Mereka masih bersama-sama. Kalau kita lihat dari key-nya harus menendang seorang Ahmad agar tidak lagi memberikan damage yang terlalu besar ya. Karena Iya. tadi 4 kali sedotan tadi kan. 4 kali Padahal sedotan setengah dan. Elisa tadi mengejar itu hanya ingin menyatakan bagaimana perasaannya terhadap Cho. Iya. Tapi Cho tidak mau menerima perasaan yang dimiliki oleh Elis, makanya dia pergi. Ditendang perutnya Elis tadi, Pak. Bukan pengalaman kan, Pak? Apa? Bukan pengalaman. Bukan dong. Iya. Ya. Berani-beraninya dia ya, Loh, teman-teman. saya kan hanya bertanya. Lihat saja. Game kedua akan kutebalikin kursimu. Jahat banget ya. Jangan kursinya dong. Apanya Apa dong? orangnya? Waduh. Gede Pak masalahnya ya. Kalau Pak Pulung ngebalikin tiba-tiba Pak Pulung kembali sendiri, Pak. Oke. Terpental. Lordnya pun sejauh ini masih dicolek aja walaupun udah kereset beberapa kali tapi Ahmad di bagian atas dikeroyok sepertinya udah ada beras di bagian belakang sakit sangat yang dia miliki. Sementara itu berpindah tempat tapi sedikit lagi SP tersisa udah langsung mengeluarkan blazing duet. Akankah dia berpindah tempat? Sementara itu untuk menjadi immortal tapi untuk Main Gracia time-nya. kita berpindah tidak ternyata. Gila, baik time yang lama banget dari seorang Ahmad dan lihat dia tumbang sampai dengan 92 detik. Ahmad di game kali ini benar-benar memiliki impact yang luar biasa. Buying time yang sangat lama dan bahkan Ki terjebak sendirian di ruang nostalgia di depan sana, mencoba untuk bertahan tapi masih bisa, coba untuk click out, coba untuk Shun Pajit Kunedo lagi dan masih bisa survive. Dia masih punya immortal. Buying time-nya dibalikin sama Hengki dan 3 member dari Alter Ego langsung balik kanan putar jalan. Iya, dan Ya ini ampun. udah membuktikan teori kita di mana udah nyampe 100 detik ya. Kita nggak cuma asal ngomong 100 detik doang, tapi memang bener 100 detik. Akan dekat dengan 100 detik. Akan dekat. Iya. Itu tadi di menit 29 kalau nggak salah ya. Makin lama gameplay, makin lama respon juga. Makin sebenarnya. lama lagi Pak masalahnya. Nah. Nah sekarang ini dia Lordnya. Akankah di PHP-in lagi? Karena Lordnya sudah mulai bergerak keluar. Di Nah lo. PHP-in lagi. Dicolek doang diajak jalan kagak tuh dia ya. Dari Oke. Pai-nya sepertinya harus sekarang yang mulai cuman dari Meta langsung menuju belakang, menuju langsung ke Celibo langsung bisa mengalahkan seorang Meta. Cuman di lain sisi Brass mengeluarkan blessing duit sedikit demi sedikit dicicil dari tim player Alter Ego, cuman masih bisa mundur dan balik lagi Bigger Alpha 95. owning 95 di detik. lane Baik. Lordnya lagi. Wow. 95 detik dengan Pai dan Ahmad yang masih belum respon sama sekali.
matnya. Tersisa sekitar 70 detik juga. Hampir menyentuh ke arah 90 detik. Dan inilah dia kemampuan dari Lord yang ketiga. Menahan sampai branch-nya. Lihat nyala Queen Swings-nya loh. Yakin banget loh. Nanti Queen Swing bisa nyala untuk mengambil karena Lord aja. Di Lord Manipulation Baik time. pun langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Lord kali hampir ini tuh. udah nggak bisa lagi. Dead Sonatanya tadi hampir aja bisa mendapatkan karena Lord. Iya, dan kalau dilihat Lord sudah ada di sini. Ini Lordnya udah enhance 2 kali nggak sih? 24 menit jadinya ya. Dari 12 menit jadi 24 menit nih ngarah ke 32 menit. Oke. Aduh, Matt dan Vai pun masih apa ya? Masih di angka 40-an detik sebelum mereka respawn kembali. Ada purple Iya. buff yang bisa diamankan yang harusnya ini akan menjadi milik dari Leo. Oke, ternyata masih diambil juga oleh Sally Boy. Belum menjadi milik dari Ahmad. Karena itu di bagian tengah ada pertempuran. Udah ada Kaye langsung Jekudo ke bagian depan. Tapi ternyata siapa yang akan kali ini ditendang. Wow. Begitu aja. Wow. Dan Bransnya pun kali ini langsung menjadi korban. Namun Sally Jackdaw. Boy di Tapi depan. ini udah Eve-nya pun menjadi korban kedua yang berhasil diambil lewat pertempuran yang barusan terjadi. Ahmad dan sini tadi benar-benar menjaga dari Sally Boy-nya, cuman dari Ki-nya sendiri harus mundur dulu. Immortal masih ada memang, cuman kalau misalkan sampai tumbang ini respawnnya lama banget. Di-push pelan-pelan dari Leo Murphy dan juga Ki dan juga Sally Boy-nya. Ki di lain sisi nggak bisa kayaknya ngelawan Sally Boy dan juga Leo Murphy karena sakit banget episode dari seorang Sally Boy. Oke, Sally Boy terlalu maju ke bagian depan tapi dia bisa mundur ke bagian belakang. Udah ada holy healing yang langsung diberikan begitu aja. Dan Matt pun kali ini menjadi korban. Rivo, bisakah dia kembali bersama satu timnya? Bisakah dia kembali masuk ke dalam base-nya? Ini bulir-bulir kecil yang lucu-lucu banget, ya ampun, warna hijau udah kayak buah apel. Mana tajil, bentar lagi kita cari aja buka puasa. Sementara itu sedikit lagi mereka bisa menghancurkan karena base turret-nya. Masih bisa dilakukan pertahanan oleh Rivo. Udah ada web media yang masih bisa mengalah begitu saja. Sementara itu di bagian tengah ada web media ini dia Vader Ice Strike-nya langsung aja 103 detik. menghilangkan 103 detik. KYY ingin memotong satu web minion agar mereka bisa menahan base turret-nya. Sally Boy tertendang tadi, tapi sayang sekali damage belum keluar banyak banget dari Ki-nya. Sementara harus tumbang di atas tangan Sally Boy. 106 Minion detik. sudah masuk sedikit demi sedikit, terhambat dari minion yang sang Wicked Alpha, tapi itu iya, tidak ini dia. menghentikan Alter Ego. Langsung saja Alter Ego mengambil game ke pertama untuk match kali ini. Wow. Comeback